jadi nanti dibuang tuh 70%. Oh. Jadi lambungnya itu dikecilin dan nanti yang sisanya yang 30% dipertahankan, yang 70% dibuang. Oh, jadi makannya dikit dong. Halo sahabat Premier, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi nih sama Kak Oge. Kita mau membicarakan satu hal yang mungkin sahabat Premier belum biasa atau malah lebih ke apaan ya tuh gitu ya. Kita mau ngomongin bariatrik sahabat Premier. Dan aku sudah datengin nih dokter TOP BGT kita, Dokter Erawan Wiradisuri. Dadah dok. Bye-bye gitu. Oke, sahabat Premier, kita ngobrol-ngobrol nih sama Dokter Erawan. Nih beliau sibuk ya dok, besok mau ada operasi lagi ya dok ya. Tadi lagi persiapan segala ya dok ya. Ya. Nah, nih dok, mau tanya nih dok. Sebenarnya sih kayaknya ini pertanyaan dalam hati saya yang paling dalam dok. Bariatrik dok. Oke. Sebenarnya tuh bariatrik itu apa? Dan kenapa sih orang tuh sampai di bariatrik? Oke. Jadi bariatrik itu adalah suatu jenis atau usaha bagaimana caranya menurunkan berat badan. Oke. Nah, untuk menurunkan berat badan itu jalan terakhir adalah operasi. Kenapa jalan terakhir? Karena biasanya untuk yang kegemukan, ulangi ini kan untuk kegemukan. Iya betul. Biasanya kan orang usaha nomor satu diet, Bener, olahraga, akupunktur, obat-obatan. Iya. Nah, bila semua itu sudah tidak berhasil, barulah ke arah tindakan operasi, Bariatrik bariatrik. Oh gitu dok. Nah, gitu ceritanya. Itu kenapa orang sampai di bariatrik? Berarti kalau udah bener-bener udah nggak ada daya upaya lagi gitu ya dok ya? Yes. Udah nggak ada cara lagi. Nah metodenya itu kayak gimana sih dok bariatrik itu dok? Jadi bariatrik itu adalah untuk usaha melakukan tindakan pembedahan dengan cara laparoskopi. Laparoskopi itu dengan lubang-lubang kecil yang cuma 3 lubang atau 4 lubang. Nah, di mana di situ kita melakukan suatu pengecilan lambung. Oh lambungnya tuh Dikecilin dengan cara alat-alat laparoskopi, di mana nanti lambungnya ini dikecilin sampai 30%. Oh dari sebelumnya ya dok ya? Dari sebelumnya. Oke. Jadi nanti dibuang tuh 70%. Oh. Jadi lambungnya itu dikecilin dan nanti yang sisanya yang 30% dipertahankan, yang 70% dibuang. Oh jadi makannya dikit dong? Betul. Oh. Jadi artinya pada bariatrik ini adalah untuk mengurangi kapasitas lambung. Oke. Kedua, pada lambung ini sendiri ada suatu sel-sel yang menghasilkan hormon namanya grelin. Hormon grelin ini menimbulkan nafsu makan. Nah, sekarang lambung dibuang 70%. Artinya nafsu makan pun berkurang. Sehingga dengan tindakan yang disebut tadi bariatrik ini, selain mengurangi kapasitas, juga memang menekan nafsu makan, sehingga simultan. Jadi dari tempatnya juga udah kecil, terus nafsunya juga jadinya turun gitu ya dok ya? Nah, namun saya kira harus saya tambahkan mengenai bahwa siapa yang bisa untuk laparoskopik ini, atau siapa yang boleh. Itu tergantung daripada yang disebut BMI, Body Mass Index, atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke. Contoh, tinggi 170. Iya. Berat badan katakan 120. Jadi 120 dibagi 1,7 kali 1,7. Kan 170 cm kan 1,7. Iya, 1,7 benar. Jadi berat badan 120. 120 dibagi 1,7 kali 1,7. Nah, hasilnya itu berapa gitu ya, Dok? Hasilnya berapa? Kalau BMI, BMI atau indeks massa tubuhnya ini di atas 35, itu sudah masuk kriteria ya harus atau bisa di bariatrik. Oh gitu dong. Tetapi ada juga
walaupun dia masih antara 30 dan 34,9, dia juga sudah mulai gemuk, itu obes 1. Iya, iya. Kalau di atas 35 itu udah obes 2. Iya, iya, iya. Sehingga kalau dia obes 1, kan bisa saja, tetapi harus ada komorbid. Oke, jadi penyakit yang menyertai. Penyakit yang menyertai. Apa aja komorbidnya? Hipertensi, sering sakit kepala, tidur ngorok hebat, kemudian ada batu empedu, ada diabetes atau kencing manis, ada varises, atau pada wanita yang masih muda kadang-kadang suka hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormon, di mana terjadi menstruasi tidak teratur. Waduh dok, kayaknya itu kok saya semua. Gimana? Nah, jadi dengan kriteria tadi, iya, saya masuk semua tuh dok, kriterianya gimana? Terus saya mesti nyari duit yang banyak nih buat Terus gimana dok, ceritain lagi dok gimana? Ya, jadi nanti kalau memang sudah termasuk di dalam kriteria, ya itulah baru boleh kita anjurkan. Dianjurkan. Karena kan kita cuma bisa menganjurkan. Betul, dok, betul. Untuk dilakukan operasi bariatrik. Operasi untuk mengurangi berat badan. Biasanya begini, dia itu akan sesudah operasi bariatrik, biasanya berkurang berat badan 5-12 kilo per 4 minggu. Oh, setiap 4 minggu tuh 5-12 kilo. Range-nya. Jadi ada yang 8 kilo, ada yang 10. Nah, itu jadi dalam 4 minggu turun gitu loh. Gitu. Nah, dokter, itu kan tadi kan manfaatnya kita turun berat badan, nafsu makan juga turun, kan pasti akan lebih sehat ya dok. Itu dari sisi manfaat. Nah, kira-kira dok kayak efek samping atau resiko yang didapat setelah bariatrik ini apa dok? Oke, bagus sekali pertanyaan. Jadi begini, bahwasanya bariatrik ini adalah, saya harus sedikit mundur, bahwa bukan operasi kosmetik. Oke. Karena tidak ada asuransi yang mengcover karena alasannya ini kosmetik. Betul. Bukan ya, dok, ya. Jadi WHO pun tahun 2013 sudah menyatakan bahwa obesity is a disease. Kegemukan adalah penyakit. Penyakit yang tadi saya sebut, komorbid tadi. Penyertanya itu ya dok ya. Jadi sebetulnya dengan operasi bariatrik utamanya adalah menghilangkan komorbid. Bahwasanya dia kurus itu adalah efek samping. Iya, maksudnya berarti keuntungannya. Keuntungannya. Ya, dok, ya. Misalnya pasiennya sering sesok, gemuk, kemudian ada batu, maaf ya, gemuk ya. Emang udah wayangnya, emang udah begini. Dan sebagainya. Ada diabetes. Itu diabetes. Diabetes insya Allah akan berkurang atau hilang malahan. Ada beberapa pasien hilang sama sekali. Itu ya dok ya. Yang diabetes biasa pakai tablet, sekarang nggak pernah. Sesudah dia kurus. Yang biasa insulin sekarang cuma pakai 1 tablet. Oh gitu. Jadi memang ternyata manfaatnya juga banyak ya dok. Iya dong. Ya berarti memang nih sahabat Premier dari sekarang udah mulai ngitung BMI ya dok. Kan dokter juga bilang nggak cuma dia itu langsung bariatrik ya dok. Ada apa? Diet dulu, olahraga dulu. Kalau memang sudah nggak bisa semua, ya barulah dianjurkan untuk bariatrik. Nah, sahabat Premier, pengen tahu lebih banyak, dateng. Nih, dokter Herawan praktek di Rumah Sakit Premier Bintaro. Hari apa aja, dok? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kecuali Jumat, Sabtu, Minggu. Sore. Ya, sore ya, dok ya. Oke. Dok, tadi satu lagi yang belum jawab. Yang tadi efek samping apa segala macam ya? Iya. Tadi tanyain tadi. Efek sampingnya, dok. Ya, jadi begini, sebetulnya dengan adanya lambung yang kecil, itu tentu akan terbatas untuk kapasitas makanan. Isinya. Jadi bukan efek samping sebetulnya, tapi hanya suatu memang begitu adanya karena lambung kecil, jadi kita nggak bisa makan semena-mena. Iya, jadi makannya sedikit-sedikit, tetapi sering. Kalau kita officially atau secara resmi 3 kali sehari, nah kalau yang habis bariatrik dengan porsi kecil bisa 6 kali, bisa 8 kali. Ya, dok, tapi jadi dicicil sedikit-sedikit. Iya, kalau kebanyakan gimana? Ibaratnya gini, seperti di jalan tol, tidak ada rest area, di situ ada apa istilahnya, ada pintu tol. Ini kan antri semua. Jadi makanan nggak bisa banyak-banyak, sedikit-sedikit tapi sering.
Apa efeknya? Kalau kebanyakan muntah. Oh, jadi nggak masuk ke dalam ya, Dok? Jadi keluar ya mesti antri makanannya, makanya mesti sedikit-sedikit tapi iya, sering. Oh, gitu tuh. Saya teh makannya sekali sehari tapi banyak banget. Dokter, makasih banyak nih Dok. Ini jadi membuat satu pencerahan buat kita semua nih ya sahabat Premier, bahwa bariatrik itu hal baru tapi memang bisa meningkatkan kesehatan kita juga ya Dok. Ya. Itu pertama yang tadi pada penyakit, biar penyakit komorbidnya pada hilang. Oke, Dokter sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Premier. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Dah.